Kek, apa rahasianya kakek 70 tahun sehat terus, seger, awet muda? Kata si kakek, saya ini nggak mau berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, apalagi bertengkar. Jadi menurut kakek, kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi lebih sehat gitu, jadi fit, jadi awet muda. Ya, mudah-mudahan sih begitu. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin lah, kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda? Nggak mungkin. Tahu jawaban si kakek? Si kakek menjawab begini, saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya kan? Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak-bapak yang lagi banyak godaan, sekarang kan lagi gara-gara ada kasus itu, para suami jadi dicurigai, ya kan? Sholatnya diperbaiki, Pak. Dunia ini banyak godaan. Apalagi yang pasarannya lagi tinggi. Yang mudah marah, mak-mak, mudah jengkel, mudah marah, sholatnya dibagusin. Nanti ngerem sendiri. Yang banyak keinginan, terus-terusan lihat jualan online, tapi nggak punya duit, udah sholat aja. Percayalah, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan memperturutkan hawa nafsu dan mungkar. 4. Nomor berapa sekarang? Udah terserah, sesuka saudara aja ya. Selanjutnya, sholat itu wasta'inu bisabri wassalah. Dengar ya, hidup ini kan masalah. Ini dilihat dari depan wajahnya kan wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Rasulullah SAW banyak masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu. Ini nih penyakit orang Indonesia, menyelidiki orang lain terus. Ibu tahu dari mana? Urus suami ibu. Emang banyak masalah. Lah udah sunatullahnya begitu. Masalah itu berat atau ringan bukan masalahnya yang berat. Berat atau ringan yang menghadapi hidup itu kuncinya ditolong Allah atau tidak. Kalau masalah berat ditolong oleh Allah pasti ringan. Masalah ringan tidak ditolong Allah pasti berat. Ya itu yang meludah itu kan sebetulnya sederhana, Pak, jangan menyerobot. Tinggal jawab aja, oh ya dek, maaf. Selesai. Hancur. Kalau kita punya sabar, itu berkah dari pertolongan Allah dan kuncinya sholat. Bu, ibu, apakah ibu mau disayang suami? Mau? Suami siapa? Suami sendiri dong. Gimana caranya bu supaya ibu disayang suami? Kan bingung. Ibu dandan enggak ngepek. Yang ngepek itu adalah kalau ibu ditolong oleh Allah. Ibu enggak bisa ngebulak-balik hati suami.
Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Tahu juga enggak hatinya seperti apa. Makanya supaya ditolong Allah, ibu harus menyolatkan suami. Maksud saya bukan jenazahnya. Ibu memperbaiki sholat. Lapor ke Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya ridho Engkau titipi suami ini. Takdirmu. Walaupun Engkau tahu, ada ya Rob. Nggak usah ngomong gitu. Ya Allah. Suami saya ini lagi puber ke-10 kalau nggak salah. Itu hitungan saya ya Allah. Mungkin di hitunganmu lebih banyak lagi. Tolong ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menjaga suami saya. Allah lihat tidak? Ibu sujud? Jawab. Allah dengar tidak doa ibu? Allah tahu ibu lagi cemburu? Ibu lagi sedih? Tahu tidak? Tapi Allah menghargai tidak kalau ibu minta tolong ke Allah? Menghargai tidak? Tidak rumit model seperti ini diurus oleh Allah, ya kan? Serius. Ibu makin banyak berharap dari suami, makin nelangsa. Jangan berharap dari suami susah. Model-model ini jenis yang tidak bisa diharapkan. Serius? Bu, suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah, ngaku. Benar tidak Om? Ini wajah-wajah nelangsa. Bayangin Pak, ingin dibahagiakan oleh orang yang sengsara, nggak nyambung. Sholat Bu, sholat demi Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini juga pernah dengar di sini STI, suami takut istri. Kan ada, udah dengar belum cerita singa di sini belum ya? Saya sering cerita ini, yang udah dengar diam. Jadi kalau manusia nikah itu orang pada datang, salaman, ngedoain, ngasih kado. Begitu manusia nikah. Tapi kalau singa menikah, beda lagi. Binatang lain tidak boleh datang. Nah ini ada singa nih mau nikah. Tiba-tiba kucing datang. Singa marah. Pas mau dikemplang, kata kucing begini, singa. Tunggu dulu, jangan emosi. Saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Lalu kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Jelas, Meng? Pus, jelas nggak Pus? Tahu nggak Pak, saya paling puas ceramah ini waktu di Mabes TNI. Wow, gogoh, pakai loreng. Pas ceramah ini tertawa semuanya. Karena ke kantor pakai loreng TNI, ke rumah pakai loreng kucing. Maaf, ada tentara nih. Maaf ya, TNI. Enak ketawanya ya, karena menjiwai. Pak, nggak boleh STI. Ibu juga jangan bangga kalau punya suami nurut sama ibu. Sini Pak. Baik Bu.
Suami takut istri, baiknya cuman di depan ibu acting. Jauh dari ibu merdeka. Tapi suami takut Allah, dimanapun akan terpelihara sikapnya. Benar? Kalau bapak takut istri, disolatin istrinya. Ya Allah, tolong kembalikan kesingaan saya. Atau jadikan istri saya anak kucing. Jangan gitu doanya. Minta, ya Allah, ampun, saya belum jadi suami yang benar. Belum jadi kepala keluarga yang bisa jadi contoh. Ampun, tolong ya Allah. Jadikan istri saya ini lembut hatinya. Hanya Allah, Pak, yang bisa ngebulak-balik hati. Sholat. Sama ngurus anak emang gampang. Anak zaman sekarang medsos luar biasa, teknologi udah luar biasa, kalah tuh orang tua, Pak. Kita ngomong apa-apa, dia lebih ngerti. Satu-satunya dekati Allah, perbaiki sholat. Setuju? Pokoknya dikit-dikit sholat, sedih, sholat, sakit hati, sholat, jengkel, sholat, punya keinginan, sholat. Kenapa? Karena sholat itu doa. Makin sering sholat, makin berkualitas sholat, hidup kita diurus oleh Allah. Ciri sholat yang jelek, satu, berat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang berat sholatnya, itu masuknya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahud. Ada sholat qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khosyi'un. Ada yang di al-ma'un. Ciri orang yang sholatnya jelek, satu, berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Itu juga duhur, udah asar lagi. Kayak jengkel gitu. Orang yang bagus sholatnya kangen ke sholat itu. Dua, ciri orang yang sholatnya lalai, yang membuat dia tidak bahagia adalah riya. Sholatnya seneng kalau dilihat orang. Kalau nggak ada yang tahu, maunya nggak sholat atau cepet. Tapi kalau ada atasan, dia cepet-cepet sholat di masjid sebelah atasannya, walaupun tidak sempat wudhu. Ini orang yang kacau. Tiga, ciri orang yang sholatnya buruk, tidak akan jadi kebaikan adalah suka melambat-lambat sholatnya. Kalau bisa duhur dengan asar akrab, jadi dia sholat duhurnya menjelang azan asar. Padahal amalan yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Telat makan jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah. Dan sumber masalah yang besar adalah sengaja telat sholat. Dengerin, ranking sholat tepat waktu, amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, summa, kemudian birrul walidain. Itu di bawah sholat tepat waktu loh. Summa, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Dipanggil atasan aja nggak berani telat. Oh, ada ibu-ibu tukang jualan kue-kue ringan di pasar. Laku walaupun tidak banyak untungnya. Kalau lagi banyak pembeli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah,
maaf ya para pembeli, saya dipanggil bos. Tuhan saya, kira-kira 15 menit saya mau ke masjid dulu, ke musola. Silakan kalau mau ikut bagus, kalau mau sabar nunggu ya 15 menit, kalau enggak itu cari yang jualan yang lain ya. Assalamualaikum, pergi dia. Selalu begitu. Ditanya oleh pedagang lain, Bu, enggak takut rugi tuh? Orang lagi beli ditinggalin. Loh, kan yang beli itu kurir yang mengantarkan rezeki dari Tuhan saya, Allah. Nah, Allah manggil saya. Masa saya sibuk dengan kurir? Hebat sih ibu ini. Ayo ini bos, Pak Sekda, nggak ada cerita lagi rapat motong sholat, ya kan? Mau mikir apa? Dari dulu juga rapat, pusing aja terus, ya kan? Serius. Kalau saya jadi Pak Prabowo nih, kepada para menteri, kita cuman sebentar di dunia nih, sebentar lagi juga berhenti jadi menterinya, ya. Dan mati lagi. Ayo, supaya hasil rapatnya bagus, sholat dulu. Azan kita sholat, habis itu nanti Allah mencerdaskan pikiran kita, jernih. Siapa Sekda? Enak jadi penceramah kayak gini. Ya udah ini juga saya pulang. Lanjut. Ke selanjutnya, orang yang sholatnya jelek, gercep, satset dalam sholat. Allah gercep. Udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Allah. Bahkan tidak jarang Al-Ikhlas saja ujungnya amin. Amin. Asal nggak pas ya, biarin. Berapa banyak lagi ruku, telunjuknya berdiri. Anda atahiyat lagi ruku. Ayo, Bu, Pak. Yang benar, tu'maninah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hambaku memujiku. Jadi baca Fatihah itu Allah menjawab loh Pak. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada hambaku apa yang dia minta dikabulkan. Makanya baca Fatihah itu sebaiknya diberi jeda karena itu ada jawaban dari Allah. Allahu Akbar. Enak. Apalagi lagi doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kan permintaan yang super. Doa di antara dua sujud. Ya Allah, ampuni saya. Sayangi saya. Cukupi. Angkat derajat saya ya Allah. Berikan saya rezeki yang halal berkah. Tuntun, beri saya petunjuk. Sehatkan, selamatkan saya. Dan hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Itu super Pak. Kalau dikabulkan, dapat itu semuanya ya. Tapi kita kan nggak jelas. Apa itu? Ibu juga coba ibu minta sesuatu ke suami dengan kecepatan bacaan sholat. Masih minta duit teman-teman. Coba nanti ngelamar dengan kecepatan bacaan. Coba menikahnya bapaknya dikepret ya. Ayo tumanina. Yang kelima, sedikit zikirnya. Itu yang membuat fawailul lil musallin. Karena wa aqimi sholah li zikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir.
mengingat Allah. Ini betapa banyak. Allahu Akbar. Aduh, besok makan apa? Masak ini jambar roti enak kayaknya. Sama, saya juga lagi sholat tadi maghrib. Nanti pasti makan patin. Gitu Adin. Enak. Bu, Pak, usahakan sadar dan selalu ingat ini Allah sedang melihat kita. Makin banyak zikirnya, makin bagus sholatnya. Makin sedikit zikirnya, makin bermasalah sholatnya. Dan yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang jelek sholatnya itu malas berjamaah. Padahal berjamaah 27 kali lipat. Bapak pernah dengar enggak? Apa namanya lelaki yang malas ke masjid? Laki-laki apa? Laki-laki soleha. Bukan laki-laki malas ya. Lelaki. Jawab lelaki. Lari 10 kilometer. Kuat. Bersepeda 20 kilometer. Kuat. Pergi ke Singapura ratusan kilometer, ke sana kilometer, ke masjid 30 meter enggak kuat. Lelaki apaan? Lelaki letoy gitu. Pasti nunggu digotong tetangga dia. Maunya di depan imam. Tahu lelaki yang di depan imam siapa? Ke masjid dong. Pak, lelaki dengan masjid kayak ikan di air. Benteng nih masjid ini. Nggak ada tempat yang paling banyak dibacakan nama Allah selain di masjid. Ayo, Bu, Ibu, usir suami dari rumah. Suruh ke masjid kalau sholat. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah jadi sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau kita istiqomah jamaah meninggal malam-malam, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang lagi sholat. Dunia ini gampang, milik Allah. Kalau kita berjuang, ihfazillaha yahfazka. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai, Allah ngejaga kita. Gak usah takut, dunia ini milik Allah. Garong penjahat aja dikasih dunia ini. Masa ahli sholat gak dikasih? Pedagang ke masjid. Nanti gimana dong yang mau beli? Ajak ke masjid. Kalau dia nggak mau gimana? Biarin. Kalau dia nggak jadi beli gimana? Bukan rezeki kita. Nggak ada ribet-ribetnya. Ini tiap sholat kayak gini penuhnya. Udah habis waktunya. Akhirnya tahun depan Pak, dikit-dikit sholat, ya. Beneran loh Pak. Perpanjang sujudnya. Doa pada sujud itu doa mustajab, bisa mengubah takdir. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah, menolak qada, takdir selain doa. Ayo Pak, Bu, urusan dunia mah gini-gini aja lah, nggak ada yang aneh. Saya udah lama nih di dunia ini. Bapak juga lebih lama kan ya Pak ya? Pak Gubernur pada masanya, di sini nggak boleh nyebut mantan gubernur ya, lebih bijak itu. Pak Gubernur pada masanya. Udahlah, nggak ada yang gawat kalau kita ditolong Allah, baik-baik aja kok. Makanya perbaiki sholat. Penutup. Ramadan
Goalnya adalah akhlak. Siapa yang Ramadannya sukses, bisa menjadi bagus akhlak. Karena Ramadan saat mujahadah mengendalikan nafsu. Mari Ramadan ini saum mata. Godul basor. Aduh, enggak mau lihat. Karena dari mata turun ke hati. Mata yang tidak terjaga pasti mudah resah hatinya. Mata yang tidak terjaga tidak akan khusyuk ibadahnya, tidak akan nikmat munajatnya, dan hati yang tidak terjaga cenderung diperbudak nafsu. Ayo, Pak, Bapak, jaga pandangan. Ini nih, Ramadan harus disiplin. Orang Indonesia 5,5 jam scrolling. Giliran Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di skip itu. Giliran voli pantai, ini kok pantainya indah ya, bohong. Siapapun yang ingin hatinya bersih, sholatnya khusyuk, doanya mustajab, jaga pandangan. Ganti baca Quran. Ramadan bulan Quran. Mata yang sering maksiat, malas baca Quran. Mata yang senang baca Quran, malas maksiat. Itu rumus. 2, saum telinga. Stop, ibu-ibu. Bapak-bapak dengerin yang enggak perlu didengar. Ngapain? Bu, ini kita-kita aja ya. Rahasia. Saya udah bilang kok sama dia nggak akan ngomong-ngomong. Ini minal jinnati wan nas. Dari sini Pak, ngotorin pikiran, ngotorin hati. Nggak usah segala didengar. Yang manfaat saja. Mending cari ilmu seperti ini. Dengar murotal Quran. Demi Allah Pak, kalau telinga terjaga, hati terjaga. Pikiran, nggak usah segala dipikir. Menurut AA bagaimana? Katanya dolar mau naik. Punya nggak dolarnya? Bagaimana kira-kira kalau Presiden Amerika nyerbu ke Greenland? Wah, mau ngapain dipikirin? Itu mah di luar jangkauan kita. Pikiran yang bisa nambah iman. Nggak usah segala dipikir. Menurut AA tentang ijazah gimana? Menurut saya, suruh periksa ijazah saya aja. Mas Roy Suryo, nih saya kasihin ijazah saya. Buat Mas aja, saya udah tua. Udah bukan waktunya mikirin ijazah. Mikirin siap-siap jadi jenazah. Siap-siap penghuni alam barzah. Nggak akan bawa ijazah. Ya, benar tidak sih? Yang gini-gini kan yang muda-muda yang ribet dengan ijazah, betul tidak? Udah saya nggak mau mikirin itu, biarin aja. Setuju? Doain aja supaya cepat beres, karena penasaran saya juga. Ngabisin waktu Pak. Asalnya saya tidak tahu urusan itu. Tiba-tiba saya lihat asalnya yang 2 menitan. Apa nih? Lama-lama jadi yang 15 menit. 30 menit. Sekali kita nonton acara 30 menit, 1 juz itu hilang. Waktu baca Quran. Dan ceritanya sama aja itu lagi. Cuman penasaran. Astagfirullahaladzim. Sampai dihapus Pak, medsos dari HP yang ini. Tapi kan ada 2 HP-nya yang tetap aja gitu yang dibuka. Astagfirullah. Jadi ini ceramahnya senjata makan Tuhan ini. Ayo Ramadan jangan diperbudak. Sayang, otak kita ngirit-ngirit aja. Tetangga saya itu pelit. Biarin. Duit-duit dia, makanan-makanan dia. Tapi menurut saya tetangga saya itu nggak mabrur deh hajinya. Emang kenapa? Masa pulang dari Mekah nggak bawa oleh-oleh?
Ngaco, bukan dia nggak mabrur, kita yang pengen dikirim. Udah, nggak usah segala dipikirin, irit. Setuju? Hemat mikir, apalagi saum mulut. Penghancur amal, penambah masalah. Di rumah itu bermasalah gara-gara omongan. Benar? Benar atau tidak? Plek. Orang Islam cuma dua bolehnya. Fal yakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Stop banyak komentar. Stop celetak-celetuk. Saum. Makanya dibuat rada bau mungkin ya. Tapi katanya di sorga harum. Benar di sorga. Di sini oleh Allah dibuat aroma begitu supaya nggak banyak ngomong. Bu, saum celetak-celetuk ya. Jangan banyak komentar. Nggak usah segala diceritakan. Kalau tidak manfaat, diam aja. Jangan segala ditanyain. Ibu, berapa kuintal beratnya? Jadi masalah. Kuintal itu kan karung. Reuni, mana suaminya? Emang semua orang udah punya suami? Ada yang udah punya, ada yang meninggal, ada yang pisah. Gak usah segala ditanya. Ya, cep. Tidak usah segala diperdebatkan. Itu menurut saya sih sepak bola itu harusnya 2-2 tuh. Udah jelas 2-0. Udah bubar, malah disebut harus 2-2. Gimana gak? Diam. Kalau udah nonton sepak bola, bobok. Lebih baik gak nonton, besok aja lihat hasilnya. Ya, sama aja kok. Boleh saya cerita satu bonus nih? Ini penting kalau buat saya ya. Ada kakek-kakek, ini cerita di Mekah. Umur 70 tahun, sehat, awet muda, fit. Apa rahasianya kakek 70 tahun sehat terus, seger, awet muda? Kata si kakek, saya ini nggak mau berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, apalagi bertengkar. Jadi menurut kakek, kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi lebih sehat gitu, jadi fit, jadi awet muda. Ya, mudah-mudahan sih begitu. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin lah, kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda? Nggak mungkin. Tahu jawaban si kakek? Si kakek menjawab begini. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya kan? Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Lah dia nggak setuju ya biarin aja. Nggak usah maksa. Ada juga kakek 80 tahun. Sehat, seger. Kek, apa rahasianya? Satu, saya tidak mau marah-marah. Kecuali urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Gitu sih kakek. Kek, spion ada yang nyolong tuh. Biarin, beli lagi. Beres. Kek, listrik naik, bayarannya cabut. Cabut gelap dong, bayar. Beres. Gak mau ribet pak. Halo? Ada yang harus kita urus, tapi ya nggak usah marah-marah lah. Saum marah-marah, setuju? Dan saum hati dari berharap kepada makhluk. Ini kuncinya. Karena yang bikin masalah di rumah tuh berharap. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dibalas budi. Ini saum. Stop berharap dari makhluk. Hanya berharap dari Allah. Itulah yang paling penting dari saum kita. Orang yang tidak sifat dipuji mah tenang hidupnya.
Orang yang pengen dihormati gampang tersinggung. Makanya berlatihlah jadi orang yang tidak berharap dari makhluk. Karena semua nikmat hanya datang dengan izin Allah. Mudah-mudahan walaupun sederhana ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau mengganggu istirahat Bapak Ibu. Ada alasan ya. Terakhir saya kesini tahun berapa ya? 2016. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini radio juga ya. Terima kasih para pendengar yang budiman. Semoga para pendengar menjadi hamba-hamba Allah yang sholatnya khusyuk, yang bisa mengendalikan hawa nafsu, dan bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Penutup Bapak Ibu, bahwa ini nanti ya ke Palestina terkumpul 117 miliar dari begini-begini, ke Sumatera sekarang baru terkumpul 14,7 miliar. Bapak Ibu nanti sedekah ya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau mau bawa kencreng bawa aja, kalau memasukkan ke sini hanya uang sisa. Misal beli roti 10.000, pakai uang 50.000. Nah, sisanya ke sini. Tuh kan, bukannya bahagia, udah dasar pelit. Baru rencana aja udah kaget. Sambil kita baca Quran, baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil menutup doa, kita bersedekah ya. Khusus untuk saudara kita di Sumatera yang kena musibah. Al-Fatihah.